Salam saudara, bertemu lagi bersama Evangelis Fajar Harapan Sibuya. Baiklah saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus, kumohon kuasa Roh Kudus bekerja. Bapa, saat ini hamba hendak membaca sebagian dari firman-Mu Bapa. Urapi hamba, ayatkan hamba Bapa. Sucikan roh, jiwa, dan tubuhku agar hamba layak untuk memberitakan firman-Mu. Kumohon kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus. Biarlah firman yang hamba sampaikan dapat didengar setiap telinga yang mendengarnya, dan firman itu dapat bertumbuh sampai berbuah. Dan kami melakukan firman Tuhan agar kami dapat menyatu dengan Tuhan Yesus seperti Bapa menyatu dengan Tuhan Yesus, dan kami menyatu bersama Tuhan Yesus dan kita menjadi satu dan Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus, segala kuasa iblis dihancurkan dengan darah-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Bapa, agar setiap firman yang kami beritakan itu menjadi kenyataan bagi setiap orang yang mendengar dan semuanya melakukan firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwaku, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapakku di surga yang kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kita akan buka dalam Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 27 dan ayat 28. Ya, silakan Ibu Nori membacakannya. Firman Tuhan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini jelas dikatakan bahwa kasih itu adalah suatu hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Saudara, bicara tentang kasih. Kasih itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Setiap manusia yang melakukan firman, dia akan melakukan kasih. Manusia yang beriman, yaitu manusia yang taat kepada firman, manusia yang takut, yang taat melakukan firman. Setiap manusia yang melanggar firman berarti manusia tidak taat, dan kasih itu akan dilakukan bagi orang-orang yang melakukan firman. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, kita tidak bermain-main, saudara. Kita mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Tentu dengan cara beribadah. Beribadah, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kita beribadah itu sungguh-sungguh. Kita tidak boleh bermain-main dalam beribadah, dan kita tidak boleh bersandiwara. Kita harus jujur dalam beribadah. Kita harus jujur baik dalam bernubuat, baik dalam penglihatan, dan lain sebagainya, saudara. Karena Tuhan tahu
setiap manusia yang tidak jujur. Tuhan melihat hati, saudara. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sebagai kita manusia yang beriman, kita harus melakukan itu. Kita harus taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. Dan setiap orang yang melakukan firman Tuhan itu pasti akan diberkati, sebab dia mengasihi Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi Tuhan akan dikasihi oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga manusia melakukan kasih kepada sesamanya. Dikatakan tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini juga harus dilakukan bagi setiap manusia yang melakukan firman. Sebab kasih itu diwujudkan lewat perbuatan kita, saudara. Setiap manusia yang beriman, setiap manusia yang mengasihi Tuhan, manusia itu juga mengasihi sesamanya. Sesama itu adalah orang-orang di sekitar kita, saudara. Tetapi ada satu pertanyaan, Tuhan mengatakan seperti ini, kasihilah musuhmu. Saat ini banyak manusia tidak mengerti arti kasihilah musuhmu, saudara. Mereka mengatakan, oh berat, sepertinya tidak mampu. Karena mereka tidak mengerti, saudara. Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, di dalamnya ada pengampunan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Injil Lukas, kalau kau mengasihi orang yang mengasihimu, apa jasamu? Manusia yang mengasihi samanya dan sesamanya itu mengasihi dirinya juga, saling mengasihi. Tuhan Yesus mengatakan, apa jasamu? Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Dalam perkataan ini ada makna tersendiri, saudara. Ada sebuah arti, ada rahasia di dalamnya. Apa itu rahasia, saudara? Kita mengasihi musuh itu, di dalamnya ada pengampunan. Kita mengampuni orang, tentu orang itu yang bersalah kepada kita. Kalau orang itu tidak bersalah, kita tidak mengampuni, karena tidak bersalah. Justru karena dia bersalahlah, maka kita mengampuni. Kita mengampuni orang yang menipu kita, yang menyakiti hati kita, yang membuat kita ini tersinggung, yang membuat kita ini hidupnya menjadi tidak senang. Itulah yang kita ampuni, saudara. Supaya apa? Supaya kita juga diampuni. Karena di sini ada tabur tuan. Kita mengampuni orang yang bersalah agar kita diampuni oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus mengatakan, berkati orang-orang yang telah mengutukmu. Kita disuruh memberkati mereka, bukan balas mengutuk. Supaya apa, saudara? Supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi semua itu kita lakukan supaya kita diampuni, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Itulah rahasia di balik kasihilah musuhmu. Untuk itu, kalau saudara sudah mengerti, mari kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu. Agar apa, saudara? Agar kita diberkati oleh Tuhan dan kita diampuni. Ada juga perkataan dalam kitab Petrus, ya silakan Ibu Dori membacanya. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, dari ayat ini jelas, saudara, bahwa kasih itu menutupi dosa. Kalau manusia sedikit berbuat kasih, maka sedikitlah dosa yang diampuni. Kalau manusia melakukan kasih itu selalu,
banyak melakukan kasih, maka banyak dosa terampuni. Karena dosa bisa terhapus oleh kasih. Dan dosa boleh diampuni oleh karena kasih. Dengan kata lain, kasih menutupi dosa, kasih menghapus dosa. Amin, saudara. Mari kita saling mengasihi sesama. Musuh itu sesama kita, saudara. Jadi kita jangan menganggap musuh itu bukan sesama. Mereka adalah manusia, sama seperti kita. Mengapa mereka melakukan hal-hal yang tidak baik? Karena mereka membuka celah, melakukan pelanggaran, sehingga hati dan pikiran mereka dicengkeram oleh kuasa si jahat, kuasa iblis. Dan supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar, mereka harus bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Dan dia akan dilepaskan dengan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Untuk itu mari kita melakukan kasih, saudara. Saudara mengerti apa itu kasih? Kasih adalah buah-buah dari roh, buah Roh Kudus. Kita boleh baca di dalam kitab Galatia. Ya, silakan Ibu Nori membacanya. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini kita dengar, saudara, bahwa buah roh itu adalah kasih. Kasih itu murah hati, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Setiap manusia yang melakukan kasih, hidupnya pasti benar. Hidupnya menjadi berkat bagi semua orang. Orang yang di sekelilingnya akan merasa senang, akan merasa bahagia, sukacita. Orang sekarang mengatakannya itu dengan istilah happy. Itulah yang diinginkan oleh manusia. Setiap manusia menginginkan itu, yaitu damai sejahtera, sukacita, hati yang gembira, happy, saudara. Tapi setiap orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, yang selalu menyakiti hati orang, yang selalu membuat manusia itu jadi tidak senang, dia akan menjauh, saudara. Karena dia tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi setiap orang yang menjadi berkat, dia akan dicari. Karena mereka senang. Biar hanya cuma mengobrol aja, mereka senang, saudara. Itulah sesuatu kasih yang terpancar dari setiap hati manusia yang melakukan firman. Manusia melakukan firman akan terpancar itu semua kasih itu, saudara. Dan manusia di sekelilingnya akan diberkati. Amin, saudara. Begitu juga Yesus, suatu pribadi, yaitu menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Yesus datang ke dunia, yaitu Bapa di surga, yaitu Roh Allah sendiri yang menjelma jadi manusia. Dia datang ke dunia ini oleh karena kasih. Ada ayatnya di dalam kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan seperti ini, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini saudara mengerti hidup yang kekal. Kembali ke ayat tadi, saudara. Kalau manusia mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri, dia akan hidup sama seperti ayat di kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Akan beroleh hidup yang kekal. Dalam arti kita hidup di dunia menikmati damai sejahtera, sukacita, hati gembira, dan setelah kita meninggalkan dunia ini, kita mati, kita tetap hidup, yaitu di dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus yang sebagai raja dari segala raja, raja dari kerajaan surga
yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dan kita hidup sampai selama-lamanya, hidup kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mengajar manusia, untuk melakukan kasih. Karena apa, saudara? Karena hanya dengan kasih iblis dapat dikalahkan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Sampai ada lagunya seperti ini, saudara. Dia menunjukkan Allah itu kasih. Dia itu adalah Yesus, pribadi Yesus yang menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Kasih itu Allah itu sendiri, saudara. Kasih itu damai sejahtera itu Allah itu sendiri. Dan kasih itu adalah firman itu sendiri. Setiap orang yang melakukan firman pasti akan terpancar kasih. Setiap orang yang beriman akan juga terpancar kasih. Iman itu terlihat dari manusia itu dalam perbuatan sehari-hari. Sehari-hari dia menjadi berkat bagi setiap orang. Karena terpancar kasih dari dalam hatinya, saudara. Hati adalah sentral. Dari dalam hatilah semua terpancar. Baik itu kebaikan maupun kasih maupun kejahatan, saudara. Kalau manusia gelap hatinya, kalau manusia hatinya dicengkram oleh kuasa iblis, kuasa setan, maka perbuatan yang keluar dari dirinya, dari dalam hatinya, perbuatan jahat, saudara. Untuk itu mari kita waspada. Jangan kita buka celah. Celah adalah suatu pelanggaran. Setiap manusia melakukan pelanggaran akan firman Tuhan. Dia buka celah. Maka iblis akan masuk menyergap, mencengkram hati dan pikirannya. Dan manusia itu akan melakukan hal-hal yang jahat, saudara. Kalau manusia di dunia ini sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, dengan kata lain, kasih itu sudah tawar. Yang ada keangkuhan, egois, kepentingan diri sendiri. Tidak ada lagi penguasaan diri. Hanya sedikit masalah, langsung marah. Terjadi pertikaian. Itu bahaya, saudara. Maka hidupnya akan kacau. Maka akan terjadi di sana sini kekacauan, saling bunuh. Itulah yang terjadi, saudara. Peperangan di sana sini, perang antara suku, perang antara daerah, bahkan bisa menjadi perang antara sebuah negara. Akibatnya apa, saudara? Banyak manusia yang menderita, terutama anak-anak kehilangan orang tua. Hidupnya bagaimana, saudara? Menderita. Bisa trauma melihat keadaan dunia yang kacau, yang berantakan. Dan itulah rencana dari si jahat. Rencana dari iblis. Ingin memporak-porandakan dunia ini. Membuat manusia itu hidupnya menderita. Sebab itulah yang diinginkan iblis. Manusia kena kutuk. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena satu pelanggaran. Dan pelanggaran itu adalah celah bagi iblis untuk berkuasa atas setiap hati manusia. Untuk itu mari kita sadar, saudara. Mari kita kembali ke jalan yang benar, saudara. Mari kita bertobat. Kita melakukan firman. Kita tinggalkan semua hal-hal buruk. Hal-hal kejahatan. Segala hal-hal yang membuat manusia menderita. Kita tinggalkan, saudara. Mari, saudara. Kita kembali ke jalan yang benar itu. Yaitu apa? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesuslah jalan kebenaran itu, saudara. Pribadi Yesus selalu melakukan hal-hal yang benar. Setiap manusia mengikuti dia. Bahkan sampai 5.000 lebih manusia mengikuti Yesus. Karena apa, saudara? Karena dia adalah pribadi yang benar. Yang mengasihi sesama. Mengasihi manusia. Dan Yesus mengajar setiap manusia yang ada. Agar apa, saudara? Agar melakukan firman. Agar melakukan kasih. Itulah yang dilakukan Yesus selama dia ada di dunia, saudara.
seperti dia mengajar manusia dengan satu perumpamaan. Dia katakan seperti ini, saudara. Benih yang jatuh di jalanan dimakan oleh burung sehingga benih itu tidak tumbuh. Artinya benih adalah firman Tuhan. Tetapi burung memakannya, benih itu tidak tumbuh, saudara. Firman Tuhan itu tidak tumbuh. Orang yang mendengar firman Tuhan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itulah artinya, saudara. Hilang percuma. Dan ada juga benih. Ada juga benih yang ditabur di atas tanah berbatuan. Benih itu tumbuh, tapi layu. Tidak sampai berbuah. Karena layu kekurangan air, saudara. Sama juga. Firman yang ditabur tidak bertumbuh. Orang yang mendengar firman hanya berlalu begitu saja, saudara. Hanya didengar sebentar, tapi tidak sampai bertumbuh. Tidak sampai melakukan. Tidak sampai berbuah. Dan ada lagi. Benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar, semak duri. Benih itu tumbuh, saudara, tetapi tidak sampai berbuah karena dihimpit oleh semak belukar, semak duri. Semak duri bicara tentang hal kekayaan, harta. Manusia yang dihimpit oleh harta kekayaan tidak bisa bertumbuh, saudara. Firman itu tidak sampai bertumbuh, menghasilkan buah. Dia tumbuh, berakar, tapi dihimpit oleh semak duri, dihimpit oleh harta dunia. Sehingga manusia itu mengandalkan harta dunia dalam hidupnya. Tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang terjadi, saudara. Tuhan mau manusia itu mengandalkan Tuhan, saudara. Setiap hari. Kalau manusia mau diberkati, andalkan Tuhan setiap hari. Dari ayat tadi, saudara, kita mengerti bahwa manusia kalau mengandalkan harta duniawi ini, hidupnya akan sia-sia, saudara. Hidupnya akan kacau. Di dalamnya tidak ada damai sejahtera. Selalu dipenuhi oleh khawatir dan ketakutan. Tetapi ada satu benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu tumbuh, berakar, bertumbuh sampai menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Saudara mengerti arti firman ini? Benih itu adalah firman Tuhan. Dia tumbuh di hati seseorang yang mendengar firman Tuhan. Dia berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Buah itu adalah buah-buah roh. Dan di dalam buah roh itu adalah kasih. Di dalam kasih itu, manusia melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ada penguasaan diri, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada lemah lembut. Itulah di dalam kasih, saudara. Setiap manusia yang melakukan kasih, hidupnya akan tentram, damai, hidupnya bahagia, saudara, happy. Ada juga ayat dalam Alkitab mengatakan seperti ini. Bila kita hidup rukun dan damai, maka kesanalah berkat itu mengalir. Amin, saudara. Mari, supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita menciptakan hidup rukun dan damai di antara kita sesama manusia. Sama seperti kisah para rasul, mereka hidup bersama saling mengasihi. Yaitu kasih mula-mula, cinta mula-mula. Mereka hidup bersama, saudara, saling mengasihi. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, saling mengasihi, saudara. Maka terciptalah hidup rukun dan damai.
dan berkat mengalir, saudara. Terciptalah suasana sorga. Suasana sorga itu bisa tercipta di bumi bila hati kita dipenuhi oleh kasih. Bila hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka terciptalah suasana sorga itu. Karena kita melakukan kehendak Bapa di sorga, saudara. Kalau kita mencari kerajaan Allah, kita melakukan firman, maka semua akan ditambahkan, semua akan dicukupkan, dan semua akan dilimpahkan. Dengan kata lain, kita diberkati Tuhan. Semua kebutuhan hidup kita terjamin, saudara. Dan kita tidak akan pernah hidup susah. Sebab apa, saudara? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Kita hidup di dunia tidak lagi menderita, karena ada jaminan dari Tuhan. Kebutuhan hidup kita tercukupi, saudara. Selama hidup kita di dunia, kita bahagia. Dan setelah kita meninggalkan dunia ini, kita juga hidup bersama Tuhan Yesus, bersama Bapa di sorga, dalam kerajaannya, yaitu kerajaan sorga. Hidup sampai selama-lamanya. Hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Mari, saudara. Saya sungguh-sungguh mengatakan hal ini supaya apa, saudara? Supaya saudara mendapatkan damai sejahtera itu, mendapatkan sukacita itu, mendapatkan jaminan hidup itu. Setiap orang yang melakukan firman, yang taat melakukan firman, yang setia melakukan firman, dia diberkati sampai melimpah, saudara. Sebagai contoh, di Alkitab, kisah dari Daniel, bagaimana dia taat selalu, setia selalu kepada Tuhan. Dia diberkati, saudara. Bahkan dipaksa oleh pemerintah setempat untuk menyembah berhala. Dia tidak mau, saudara. Dia tetap setia. Dia tetap menyembah Bapa di sorga itu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sekalipun dia diperhadapkan dengan singa, tetapi singa tidak mengemakan dia, saudara. Kenapa, saudara? Ada satu kuasa yang tidak terlihat, kuasa dari Roh Kudus itu, kuasa dari Bapa di sorga itu, sehingga singa tidak mau memakan Daniel. Tetapi setelah orang lain yang masuk, singa akan memakan manusia itu, saudara. Itu membuktikan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan membela umatnya, Tuhan membela umat yang setia. Amin, saudara. Begitu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau mengikuti perintah pemerintah setempat. Karena apa, saudara? Karena mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada Bapa di sorga, tetap setia kepada Allah Ishak, kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka setia, saudara, walaupun mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Apa yang terjadi, saudara? Mereka bukan 3 orang lagi, tetapi 4. Ada satu makhluk di dalamnya, yaitu siapa, saudara? Bapa di surga, yaitu Yesus sendiri. Ada beserta dengan mereka, saudara. Dan mereka tidak terbakar. Mereka tetap hidup. Itu membuktikan bahwa Tuhan membela umatnya. Kita nggak perlu takut, saudara. Kita dijamin kalau kita taat dan setia kepada Tuhan. Yesus menyertai kita sesuai dengan janji firman-Nya. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Bahkan di saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia mengatakan kepada para murid, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku memberimu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara tahu Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri. Sebab Yesus adalah Roh Kudus, Roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan Bapa di surga itu adalah
Roh Allah yang hidup. Itulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Bapa itu sendiri yang datang ke dunia, yaitu Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus, pribadi Yesus yang selama ada di dunia, dia menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Semua perbuatan Yesus adalah kasih. Dia mengasihi sesama manusia. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang yang mati. Dia mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dirasuki setan. Tuhan Yesus memberkati setiap manusia yang ada di dunia. Dia rela menyerahkan nyawanya, saudara. Tidak ada sahabat yang mampu seperti Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Saudara tahu, Yesus menawarkan diri sebagai sahabat. Kenapa? Karena Yesus mencintai saya dan saudara. Karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Kita manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia dari semua ciptaan Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu mari, jangan sia-siakan hidupmu. Mari, saudara, masa hidupmu persembahkan bagi Tuhan, saudara. Karena akan tiba saatnya kita meninggalkan dunia ini, saudara. Apalah arti kekayaan dunia? Apalah arti jabatan yang tinggi? Apalah arti semua titel-titel yang tinggi kalau kita tidak melakukan firman, saudara? Jabatan boleh ada, titel boleh ada, harta dunia juga boleh ada. Tetapi ingat, jangan kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kasih. Mari kita melakukan firman Tuhan itu, saudara. Melakukan kasih itu. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan kita mengasihi sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Mari, saudara. Mari kita menjadi berkat bagi setiap orang yang ada. Sebelum pintu anugerah tertutup, sebelum putus napas, saudara, masih ada kesempatan, saudara, untuk berubah, untuk menjadi pelaku firman. Sebab Tuhan Yesus datang ke dunia supaya manusia menjadi pelaku firman, saudara. Jangan lagi terjebak di dalam lumpur dosa. Mari, saudara. Untuk itu, saya menyampaikan firman ini supaya saudara mengerti bahwa tidak baik melanggar firman, karena di dalamnya ada kutuk yang menyertai, dan kita akan menderita di dalam dunia ini, tidak mendapatkan damai sejahtera. Setelah kita mati, kita masuk neraka. Itulah yang didapat dari manusia yang tidak melakukan firman. Untuk itu, saudara, mari kita melakukan firman. Amin. Ya, sampai di sini khotbah saya dulu, saudara. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita menjadi pelaku firman, dan kita bisa menyatu dengan Tuhan Yesus, dan kita menyatu dengan Bapa di surga, sehingga kita menjadi satu sama seperti Tuhan Yesus menyatu dengan Bapa di surga, dan kita mendapatkan semua janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Kita dapat menikmati hidup ini, kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan kita setelah meninggalkan dunia ini, kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Bapa di surga sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu Bapa didengar oleh semua orang yang ada di dunia ini. Dan setiap orang yang mendengar firman-Mu, mereka mengerti. Dan firman itu bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan sampai berbuah. Dan setiap manusia yang mendengar firman-Mu menjadi pelaku firman, agar mereka menjadi satu sama seperti Tuhan Yesus, satu dengan Bapa di surga, dan kita semua menjadi satu, dan Bapa di surga dipermuliakan. Tuhan Yesus, urapi hamba, pakai hamba sebagai alat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, mempersembahkan seluruh jiwa dan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiranku, menyertaiku selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwaku, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa-Ku di surga yang kudus. Haleluya. Amin.